Hai guys, ketemu lagi sama pendeta dengar curhatmu. Kali ini kita mau baca dari Erik. Kita baca ya. Shalom pendeta, shalom Erik. Aku Erik, aku ikut ngerasakan apa yang pendeta bilang. Kalau bulian itu nggak hanya di luar rumah tapi paling sering terjadi di tengah-tengah keluarga. Aku anak pertama dan aku masih SMA. Tekanan anak pertama itu banyak banget dan berat. Bahkan terkadang orang salah paham. Mereka kira jadi anak pertama itu enak karena ditunggu-tunggu kehadirannya. Aku termasuk anak yang tidak ditunggu pendeta. Oke. Bahkan sesungguhnya tak diingini orang tuaku. Tapi untuk menggugurkanku, orang tuaku tak punya keberanian. Aku tahu karena nenek pernah ngomong tentang itu sama aku. Kaget aku waktu dengarnya pendeta, serasa bergoyang dunia yang kutempati ini. Pantas saja pikirku. Pantas saja aku merasa seperti ada yang kurang. Aku sering dimarahi, dibentak, diteriakin pendeta. Enggak sekali dua kali orang tuaku bertengkar, tapi tiap mereka bertengkar, bapak teriak samaku. Kenapalah kau ada? Waktu itu aku mendengarnya jadi ikutan marah dalam hati pendeta. Kalian yang berantem kok aku yang salah. Gitu aja sih waktu itu. Ya sempat juga nangis, enggak terima juga kan. Memangnya aku pernah minta untuk dilahirkan apa? Begitu teriakku dalam hati pendeta. Sewaktu ku dengarkan cerita nenek, aku terpukul pendeta. Ternyata yang mereka katakan sewaktu mereka marah itu betul. Kenapalah aku ada? Kenapa aku harus ada pendeta? Kenapa aku harus ada saat orang tuaku masih muda belia dan masih SMA? Sehingga berhenti sekolah. Seolah-olah aku sengaja datang ke dunia ini untuk menghancurkan masa muda mereka. Bukankah mereka sendiri yang menghancurkan masa muda mereka dan menghancurkan masa muda aku juga? Hidupku sepertinya hancur pendeta. Orang tuaku sendiri tidak menginginkan aku. Apa di luar sana ada yang menginginkan aku pendeta? Terima kasih pendeta, shalom. Oke Erik, yang Erik ceritakan ini sebenarnya memilukan hati ya. Mungkin juga untuk kita yang mendengarkannya membuat hati kita juga terasa pilu. Kalau pertanyaan Erik, orang tuaku sendiri tidak menginginkan aku. Apa di luar sana ada yang menginginkan aku pendeta? Erik, kehadiran Erik ke dunia ini bukan tanpa alasan. Kehadiran Erik di dunia ini itu karena ada rencana Allah untuk kita. Mungkin kita belum tahu. Pendeta juga baru 2 tahun yang lalu tahu artinya apa arti pendeta hadir di dunia ini. Kalau tidak, selama ini aku tidak tahu apa arti hadirku di dunia ini. Pendeta juga anak yang mau digugurkan waktu itu. Sama, orang tua kita juga tidak punya keberanian. Terlepas alasannya apa, tapi kita adalah orang yang pernah mau digugurkan. Tapi pendeta saat ini hadir, membawa semua yang pendeta rasakan untuk berbagi rasa dengan kalian. Seperti yang Erik rasakan. Ya terlepas Erik dulu mau digugurkan, lalu Erik juga sekarang dibentak atau diteriakin orang tua untuk apalah kau ada. Erik satu sisi begini, mungkin agak berat. Seharusnya memang orang tua yang menjadi cahaya cinta kasih di rumah. Tapi saat ini mungkin Tuhan inginkan Eriklah yang menjadi cahaya cinta kasih itu di rumah. Erik yang menjadi penenang bagi mereka. Memang agak sulit. Tapi begini, Erik harus menumbuhkan cinta untuk orang tua. Apapun ceritanya, mereka orang tua kita. Kalau kita sia-siakan hidup ini, apalagi Erik masih SMA, itu sayang sekali. Pendeta juga pernah merasakannya. Makanya di acara pendeta yang pertama, pendeta bilang kalau pendeta pernah merasa itu diri pendeta sebagai sampah yang tidak ada gunanya, yang bagusnya dibuang saja. Tapi toh sekarang, pendeta ternyata ini menjadi sampah daur ulang. Aku bisa dipakai lagi. Semua pengalamanku bisa menjadi pelajaran untuk semua orang. Mungkin Erik saat ini adalah menjadi cahaya cinta di tengah-tengah rumah tangga orang tua. Belajarlah dari apa yang Erik rasakan sehingga nanti Erik bisa semakin hati-hati untuk menjaga cinta rumah tangga Erik. Mungkin juga ini didengar oleh orang tua kita. Siapapun kita yang pernah merasakan masalah seperti ini, saat ini kembalilah, masa lalu sudah masa lalu. Saat ini coba kembali sayangi anak-anak kita. Kehadirannya bukanlah permintaannya. Kehadirannya adalah keinginan Allah dan juga karena kehendak kita.
Oleh karena itu untuk kita semua, orang tua, pahami hati anak-anak kita. Jadilah sahabat baginya. Semoga banyak orang tua yang mendengarkan ini, sehingga semua orang tua dapat mengerti betapa berartinya engkau bagi anak-anakmu saat ini. Oke, untuk kita yang punya tanggapan, silahkan berikan tanggapan di kolom komentar, atau punya jawaban, atau yang punya permasalahan hampir sama dan yang lain sebagainya, silahkan berikan dan bagikan untuk kita semua, menjadi pelajaran dan kekuatan. Satu lagi, Erik, kehadiranmu di dunia ini adalah kehendak Allah, bukan suatu kesalahan. Tapi mari kita temukan apa arti hidup kita. Tuhan berkati dan sampai jumpa di acara Pendeta Dengar Curhatmu.